pertama dari kita adalah ada apa itu akhlak itu adalah dari kata yang pada dalam orang lain atau akhlak. Nah, akhlak menurut beberapa definisi itu perlakuan yang tetap sifatnya negara yang tidak memperlukan daya pikir. Jadi terus di sini ada perbedaan antara akhlak dan akhlak. Di sini yang pertama adalah akhlak kita zahir dan batin saja. Nah, tindakan zahir dan batin ini dalam akhlak perbuatannya itu perilakunya itu secara lahir ya apa dan batin itu adalah tidak terlihat dalam seperti ini tindakan zahir saja itu moral berarti yang kelihatan saja kalau tindakan zahir ini saja kalau dalam hati itu namanya bukan moral ya. Namanya adalah akhlak baik buruk. Nah terus yang kedua adalah perbedaannya kalau di akhlak ini perilakunya antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lainnya. Nah kalau manusia dengan Allah berarti seperti apa? Contohnya sholat, puasa, nah, itu hamdulillah perilaku kita, akhlak kita kepada siapa? Kepada Allah. Dan ada manusia dengan manusia, teman yang sakit atau apalagi sakit itu namanya dalam musik. Bagaimana akhlak kita terhadap manusia dengan Allah? Nah, puasa dalam bulan Ramadan. Nah, terus ada lagi manusia dengan Allah. Berdampak. Contohnya Allah kita punya peliharaan atau peliharaan bisa kita menemukan pelajaran kita kasih makan kita kasih minum itu adalah apa? Kalau kita salah satunya adalah bagaimana kalau kita punya peliharaan dan nanti peliharaan itu jarang banget tidak dikasih makan sampai nah kalau moral ini dilakukan antara manusia dengan manusia ya bagaimana ya antara si A dan si B gitu seperti tadi misalkan tadi terus kalau misal kayak
berarti yang berarti itu termasuk akhlak. Nah, oleh moral dilakukan oleh manusia, misalnya dalam budaya, orang itu manusia. Terus sifatnya tetap maksudnya tidak akan berubah selama dalam Al-Quran. Ini tetap seperti itu walaupun dia hukumnya tetap yang ada di dalam Al-Quran. Hal itu ya tadi meminum keras ya dari Al-Quran itu diturunkan zaman Rasulullah zaman Nabi Muhammad SAW ya itu sudah diharapkan sampai sekarang pun masih tetap diharapkan. Beda dengan yang ditentukan oleh manusia. Ya kalau oleh manusia dulu boleh, sekarang nggak boleh. Oleh manusia, namanya oleh manusia. Akhlak ini sifatnya tetap dari dulu sampai sekarang. Terus yang sekarang kita nih hukumnya nih intinya adalah dia perbedaan dari segi makanya kalau orang dalam Islam itu baru dianggap. Nah, kalau non moral jadi yang penting Pak walaupun aurat ya tapi dia masih disebut berpakaian tapi berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak pada Al-Quran dan hadis ya kan kenapa pakaian itu harus menutup aurat apalagi untuk wanita yang untuk perempuan harus menutup seluruhnya ya harus memakai hijab lah kan. Nah contohnya ini pakaian yang mengenakan hijab ya wanita yang menggunakan pakaian pas hijab pokoknya auratnya tertutup itu baru dianggap akhlak yang baik. Tapi kalau berpakaian tapi tidak tertutup aurat itu akhlaknya yang buruk. Nah orang moral itu berpakaian menutup aurat dianggap baik, tidak menutup aurat pun dianggap baik. Yang penting dia memakai pakaian ya. Kalau telanjang baru akhlaknya baru moralnya buruk. Jadi akhlak ini sebenarnya intinya lebih ke agama. Karena itu bersumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terus ada yang kedua, contohnya ada pergaulan laki-laki dan perempuan. Boleh ada pergaulan, tapi ada batasnya, jangan sampai bersentuhan, apalagi yang bukan mahram. Nah, pergaulan laki-laki dan perempuan dalam moral itu boleh, bahkan ya sangat dibilang mana-mana ya bercampur antara laki-laki dan perempuan, bahkan mungkin sampai tidak ada batasnya. Sudah ada yang namanya batasan antara laki-laki dan perempuan, batasan antara yang mahram dan bukannya mahram seperti apa. Nah, terus bersalaman. Nah, dalam akhlak di sini bukan mahram antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Ya, yang boleh bersentuhan hanyalah mahram ya. Yang mahram itu adalah orang yang nah bersalaman menurut moral itu boleh bersentuhan. Ya, menurut moral. Jadi moralnya akan baik jika laki-laki itu bersalaman, kelihatannya sopan. Tapi akhlaknya akan buruk jika bersalamannya itu dia bersentuhan antara yang bukan mahram, itu akhlaknya akan buruk karena yang bukan mahram itu tidak boleh bersentuh. Ya. Nah contoh perilaku akhlak tercela.
apa? Oke, yang pertama adalah hubbud dunia atau cinta dunia. Ciri-cirinya apa sih? Dunia tujuan utama. Jadi sebenarnya kita ini ya ada tujuan lain, yaitu akhirat. Nah, sebenarnya kita harus balance, harus seimbang antara dunia dan akhirat, ya kan? Jangan hanya bertujuan untuk utamanya dunia, jangan hanya bertujuan utamanya untuk menyalah akhirat, tapi dua-duanya utama. Kalau dunia aja ya jangan, karena dunia ini hanya sementara, ladang kita, bekal kita untuk akhirat. Akhirat kita tidak boleh istilahnya berdasarkan tanpa mengingat dunia. Tanpa mengingat sekarang kita ada di dunia, sekarang kita sholat terus, puasa terus tanpa bekerja, apakah bisa uang yang turun dari langit? Jadi harus kita bekerja itu untuk mendapatkan, berusaha mengumpulkan harta. Hartanya ini kenapa bisa disebut dunia? Hartanya ini benar-benar mencintai harta, bahkan dia sampai jangan suka mengumpulkan harta dengan cara apapun, baik halal maupun haram. Ya halal disikat, haram disikat. Padahal haram itu nggak boleh kan, cintanya nah itu apa? Pikir kita punya uang tapi pelit, nggak mau ngasih sama orang lain, nggak mau berzakat, nggak mau bersedekah, ya, itu cicil dunia. Ya benar-benar senang banget karena apa? Kumpulin buat sendiri doang, buat dunia aja, nggak mau dia untuk berdoa. Padahal dengan bersedekah, dengan berzakat itu kita adalah melakukan untuk di akhir, tujuan kita untuk di akhirat ya. Jadi sebenarnya itu jangan yang berhati terus awal, tujuannya utamanya kan dunia dan akhirat. Bahayanya apa di dunia? Membuat lalai akan ibadah kita kepada Allah. Kerja terus, main terus, belajar terus, nggak ada waktu untuk ibadah. Itu ya, ada yang kerja waktunya istirahat, sholat zuhur, tapi tetap aja bekerja ya. Dia semisal berdagang, sebenarnya itu udah masuk waktu sholat, seharusnya ditinggalin dulu untuk sholat, tapi dia tetap aja ya sholat. Boleh kan kalau itu berdagang? Nah tapi kalau semisalnya gitu itu salah satu contohnya. Sama main, jangan main game, main apapun itu ya, sampai lupa waktu, itulah dunia. Ya, terus belajar juga sama, jangan sampai lupa waktu. Dunia juga mencari ilmu tapi melupakan ibadah. Jangan sampai perbuatan kita ini merupakan lalai akan ibadah kita kepada Allah. Ya. Terus mudah tergoda oleh syaitannya di sini jika seorang telah dikuasai dengan Islam. Mudah tergoda oleh syaitan. Yang kedua adalah sumber penyakit. Di sini kita menemukan sumber segala kesalahan. Karena harta bisa jadi terdapat banyak penyakit. Terus di sini ada bahan cara menghindarinya bagaimana? Karena memang ingat kehidupan dunia itu hanya sementara. Ya tadi itu nggak hanya dunia, tapi nanti kita akan menuju ke akhirat kelak. Makanya dari apa? Iya masih ada akhirat. Zikrul maut atau mengingat mati. Mengingat mati, karena apa? Harta tidak bisa dibawa mati, ya kan? Meyakini bahwa kita akan mempertanggungjawabkan diri kita di akhirat. Nah, di sini kan ada itu ya, direkam oleh anggota badan kita yang nanti di hari akhir akan bersaksi ya. Tangan kita akan bersaksi,
mulut kita, semua badan kita, anggota badan kita, kaki kita akan bersaksi untuk apa dia di dunia. Secara kona'ah itu rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki atau apa yang ditakdirkan yang diberikan oleh Allah, ya, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlaku. Merasa kurang. Terus ada lagi apa? Sombong. Sombong ini adalah menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Nah, di sini kita bahas macam-macam sombong. Yang pertama, sombong dengan ilmu. Ada sebagian orang yang diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala, namun justru menjadikan dirinya sombong, yang merasa dirinya yang paling pandai, yang paling alim, selalu menggurui orang lain, ya. Dan dia seperti itu menganggap orang lain bodoh dan ingin dirinya selalu dihormati karena ilmunya tersebut, ya. Jadi selalu menganggap dia itu paling pinter gitu, orang lain tuh bodoh gitu. Ya, jadi kita harus jauhi sifat ini. Kita punya ilmu, ya kita belajar, ya kita harus rendah hati, ya. Namanya hati tinggi itu seharusnya makin rendah. Sombong, yang merasa paling pinter daripada orang lain. Terus ada sombong dengan amal ibadah. Nah, ini nih yang sering kita lihat. Sebenarnya itu mungkin sadar tidak sadar kita pernah kita lagi sholat, misalkan kita lagi puasa, ya kan, kita lagi puasa. Bahasanya ini sombong, udah sombong keseria gitu kan. Jadi gini, kita puasa terus update status, alhamdulillah puasa hari ini lancar, tinggal nanti tarawih, alhamdulillah tarawihnya lancar, dan nanti di selfie itu sholat itu hati itu bisa mengurangi pahala. Bisa jadi itu nanti berkandungan sombong dan juga ya atau malu, ya. Sombong nih, gua mau udah sholat, lu udah sholat apa belum? Nah, kan gitu. Terus pas Ramadan, gua mau puasa, lu puasa enggak? Gitu kan. Gua dong puasa. Emangnya lu nggak pernah puasa misal gitu. Nah, itu sombong dengan amal ibadah. Gua mau pernah pergi haji, nah kayak tahu sinetron yang aku haji itu, Haji Muhyiddin itu paling sombong karena hajinya itu menyombongkan hajinya. Itu salah satu contoh Haji Muhyiddin itu adalah yang di sinetron itu sombong dengan amal ibadahnya begitu kan. Jadi kita harus menghindari ini. Amal ibadah kita tentunya harusnya cuma kita, pribadi kita dan Allah lah yang tahu. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita riak dengan ibadah kita, ya. Terus sombong dengan keturunan atau nasab. Barang siapa yang mendapati kesombongan dalam hati karena nasabnya, maka hendaklah ia segera mengobati hatinya. Ya, inilah nasab yang manusia sebenarnya pakainya yang terjauh adalah tanah, dan nasab yang terdekat adalah Fah atau Firman. Jika demikian keadaan maka terselahirkan seorang sombong. Nah, kita itu terlahir dari apa? Dari sifat anak, dari iman. Ya, itu jangan kita bersifat sombong. Turunan kita gua anaknya jenderal, emang lu cuma tukang beca. Nah, itu ya, itu sombong dengan nasab, ya. Jauhilah sifat itu. Terus sombong dengan rupa, ya. Kalau laki-laki sombong bisa sombong dengan ketampanannya, kalau wanita bisa sombong dengan kecantikannya. Ingat, ini tidak ada yang aneh. Namanya ketampanan, kecantikan itu seiring perkembangan umur manusia itu akan
jadi nenek-nenek keriput atau jadi nggak boleh sombong, merasa dirinya paling cantik nih, kayak gua nih cantik, mungkin belum kulitnya kayak hitam apa, nah jangan gitu nih, gua nih ganteng keren, mendingan lo kan, nggak boleh seperti itu ya. Nah, apa namanya, sombong dengan karena nanti juga akan pada waktunya juga semua itu akan ribet nanti kalau dengan menjadi atau sombong merasa dirinya paling cantik, merasa dirinya paling tampan, jangan seperti itu. Terus sombong dengan harta, merasa dirinya paling kaya, paling punya segalanya. Nah, itu yang harus itu jangan sampai sifat korun ada pada diri kita. Ya, sombong dengan harta, merasa dirinya paling kaya, paling punya segalanya. Nih, gua mau punya mobil, cuma motor. Nah, boleh gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Terus sombong dengan kekuatan atau kegagahan. Nah, merasa dirinya paling kuat, paling kekar badannya, maka dia sombong. Bahkan kadang-kadang nggak ada apa, main jotos aja orang. Nggak bisa kesenggol dikit, langsung dipukul orang. Ya mentang-mentang punya kekuatan lebih daripada yang lain. Nggak boleh, ya nggak boleh seperti itu. Jauh sifat seperti itu. Terus sombong dengan banyaknya keluarga, kerabat atau pengikut. Nah, ini ya, mentang-mentang keluarganya banyak, yang jaga itu cuma beberapa aja, nah dia sombong. Ini keluarga banyak, ada yang di sini, ada yang di sana. Jangan jauh seperti ya, kerabat atau pengikut. Ya, kalau sekarang mungkin ada yang namanya bahasa itu sering online kayak di YouTube ada subscriber, ada followers, itu sombong. Followers gua mah nih pengikutnya udah ratusan ribu. Ya seperti itu seperti itu. Nah terus ada lagi di sini pengaruh kesombongan. Yang pertama, orang maunya selalu terdepan nih. Orang sombong kalau mau berjalan itu bersama orang lain pengennya selalu di depan, merasa dirinya paling baik daripada yang di belakang, maunya selalu di depan, tang di depan ya, cuek sama yang belakang, merasa dirinya lebih baik daripada yang belakang. Terus yang kedua adalah selalu minta diistimewakan ya. Orang sombong jika berada di suatu majelis ya, biasanya minta diistimewakan, diperlukan lain daripada yang lain. Kemudian dia akan sangat senang kalau semua orang mendengarkan apa yang dia merasa dirinya pintar tadi itu, terus pengen diistimewakan, pengen diperlakukan lebih daripada yang lain. Nah, inilah salah satu masalah. Terus memalingkan muka, rasanya buang muka. Orang nyapa malah buang muka, itu sombong ya, cuek sama orang lain, jauhilah seperti itu. Terus ada lagi gaya bicara dan atau tindakan mencerminkan ketidaksopanan. Nah, cara bicaranya nggak sopan. Misal ada seorang siswa ya dengan guru ngomongnya nggak sopan, sampai istilahnya orang lain, pokoknya tidak sopan dengan semuanya. Gaya bicaranya tinggi, dan ulangi bicara baik ya, yang tidak sopan dengan orang lain, orang tua, jauhilah seperti itu. Gaya berjalan tadi, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling ya, ya, ini pengaruh tersebut. Terus malas mengerjakan pekerjaan ya, salah satunya adalah pekerjaan rumah tangga. Kalau sudah hidup berumah tangga, udah punya istri, harus bantu istri. Nah sekarang kalian sebagai anak harus bantu orang tua nyuci baju, dan sebagainya. Itu
jangan malas. Ya, itu pengaruh kesombongan itu salah satunya malas, merasa dirinya aja. Ya, jangan seperti itu. Terus gaya berpakaian. Nah, sekarang gaya berpakaian ini bisa jadi dia mengikuti gaya berpakaian idolanya. Seperti misalkan nih idolanya apa? Orang Korea atau orang Barat dan sebagainya. Atau terlihat gaya berpakaiannya itu lebih mewah daripada yang lain. Ya, jauhilah seperti itu. Itu ya sama gaya berpakaian itu berarti nanti nggak hanya sombong ya dari terus ingin selalu di paling hebat, merasa dirinya paling baik, paling kuat. Yes, ingin selalu dihormati, ingin selalu omongannya didengar. Ini salah satu. Terus tidak mau mendahulukan kepentingan, pengennya dengan dia doang nih yang utamakan, tapi nggak mau mendahulukan kepentingan. Gue dulu nggak boleh belajar jauh dia sih. Terus di sini ada lagi adalah peningkatan kualitas akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah SWT dan diimbangi dengan beramal pada sesama manusia dan alam sekitar. Ya, bagaimana? Ya kan? Nah, Allah SWT sendiri memerintahkan kepada manusia agar selalu menjaga hubungan baik, hablum minallah dan nas, dan juga hubungan baik dengan makhluknya. Beribadah kepada Allah, hablum minallah, sholat, puasa, beramal kepada sesama manusia, ya tadi sedekah, zakat dan sebagainya. Kalau ada tetangga atau teman yang sakit, terus ada lagi dan alam sekitar kita rawat alam. Ya, ada pohon-pohon, apalagi kita bercocok tanam, kita kasih air. Terus kita pelihara, kita kasih apa? Jangan cuek dengan alam sekitar. Kalau alam sekitar udah marah, lihat tuh, nggak banjir, bencana alam dan sekitar. Itu kalau alam udah marah, makanya kita jangan buang sampah sembarangan. Salah satu akhlak tercela kepada alam sekitar yaitu adalah buang sampah sembarangan yang bisa mengakibatkan. Terus yang kedua adalah taat dan patuh kepada Allah, Rasulnya dan Islam. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Kita beragama Islam, Muslim harus taat kepada Allah. Al-Quran, Al-Hadis dan ulama ada yang apa namanya ijtihad dan sebagainya. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kesungguhan selanjutnya kesungguhan dalam menjalankan kehidupan. Kesungguhan di sini maksudnya adalah bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan tanggung jawab. Pada dasarnya kita hidup tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan dunia, dan juga bertanggung jawab terhadap urusan akhirat. Kita di dunia, di jalan kehidupan di dunia kita belajar, kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, uang dan sebagainya. Bersungguh-sungguh, ya kan? Bekerjalah, bersungguh-sungguhlah di dalam dunia seakan-akan kita bersama-sama. Jangan terus bersungguh-sungguhlah dalam beribadah, ya seolah-olah kita nanti kita harus nggak boleh malas-malesan, harus bersungguh-sungguh dalam. Terus ada toleransi dan memaafkan, ya saling menghormati keluarga, teman dan sebagainya. Lagi juga sama toleransi juga kepada antar agama kita bisa toleransi. Pak, boleh nggak sih kita punya teman orang yang Islam? Nggak boleh. Yang nggak boleh adalah kita mengikuti apa-apa. Terus yang lain adalah sikap moderat terhadap orang lain dan segala sesuatu. Sikap moderat artinya pertengahan di antara dua sifat, baik kualitas ataupun kuantitas. Orang moderat berarti orang yang berada di antara dua ekstremitas. Moderat termasuk sifat yang terpuji di
Berada di antara kita untuk kejahatan sampai menolongkan. Apabila hati manusia sudah bersih dari kejahatan, maka perilaku manusia pun juga akan terbebas dari kejahatan. Kita lalu apa namanya, ingat, jauhi jauhi. Oke, sampai sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.